Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with my new hair. Yeah, of course. Ya, aku baru potong rambut dan this is my first day in taking my video with my new hair, and of course people will ask me why you did. And yeah, intermezzo aja. Okay. So kali ini aku itu mau bahas kenapa aku pilih untuk merantau keluar dari Sumatera. Bahkan orang juga banyak tanya kenapa milih HI-nya itu enggak di Sumatera aja, kenapa harus keluar, dan ya kenapa dan kenapa dan kenapa, mari kita jawab di section yang akan aku bahas berikut. Pertama, kenapa aku memilih untuk keluar dari Sumatera? Ya karena gini, dalam pikirannya aku, kalau misalnya aku keluar dari Sumatera, otomatis aku akan mendapatkan fasilitas yang terbaik dan juga lebih menemukan lingkungan yang baru daripada aku di Sumatera. I mean kayak bukan aku bilang di Sumatera itu nggak bagus, apalagi Sumatera Utara. Banyak kok universitas yang bagus kayak USU, UNIMA, dan masih banyak lagi kayak swasta. Tapi yang aku pertimbangkan untuk memilih ke Jawa itu karena gini, aku cuma punya dua opsi. Aku tetap ngambil HI, stay di Sumatera, atau aku pilih jurusan HI tapi itu di Jawa atau keluar negeri. Nah, ketika aku memilih keluar negeri, ya orang tua nggak setuju dan keluarga juga nggak setuju. Kayak bilang ya udah di Indonesia aja dulu. Padahal aku juga udah apply ke luar gitu kan. Tapi ya beruntungnya memang sempat gagal dan aku memilih untuk di Indonesia. Nah, ketika aku memilih di Jawa, aku pengen dapatkan yang lebih bagus. Ya maksudnya dari secara lingkungan, fasilitas, dan aku nggak mendiskreditkan daerah aku Sumatera Utara. Tetapi dalam bayanganku, ketika aku udah ke kota besar, aku akan dapat sense yang berbeda gitu. Dan apalagi belajar dengan orang-orang yang baru dan bukan orang Sumatera Utara aja. Dan ketika aku kembali dari Jawa dan aku ke Sumatera Utara atau di Karo, aku akan lebih valuable, lebih punya nilai yang berbeda daripada yang lain. Itu sebenarnya pemikiran klasik, tetapi aku pegang sampai sekarang. Kalau kita itu orangnya kan harus open minded. Khususnya aku juga anak HI, aku punya pegangan gitu kan di jurusan kalau kita harus open minded dengan lingkungan kita. Nah, ketika aku di Sumatera Utara atau di Karo, sebenarnya orangnya itu rata-rata open minded, tetapi tergantung lingkungannya. Kalau misalnya lingkungan teman-temanku open minded, ya otomatis ya kayak gitu. Tetapi yang nggak bisa itu menjadi standarnya kan semua bergantung kepada diri kita. Nah, itu pertimbangan aku kenapa memilih HI di Jawa yang pertama. Alasan yang kedua itu adalah untuk menemukan pandangan baru dan lingkungan baru. Tetapi bukan meninggalkan pandangan atau prinsip hidupku juga. Karena banyak banget orang kalau udah merantau, prinsip hidupnya itu berubah ketika dia itu pindah ke lingkungan yang baru. Dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri dia itu pudar lama-lama. Dan kalau dari aku sendiri ya, selama yang aku lakuin itu masih memegang prinsip dan nilai yang aku punya, berarti aku nggak melenceng. Tetapi emang ada beberapa hal yang mungkin kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, ketika aku di Jawa dan khususnya di Semarang, menurut aku ya, aku lebih bisa mengeksplor diriku daripada aku di Tanah Karo. Karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa aku ikutin untuk improve my skill, improve myself. Ya meskipun mungkin awalnya itu agak-agak kaget dengan orang-orang baru yang bukan berasal dari suku kita. Karena kan kalau misalnya kita di Jawa Tengah nih kuliah, otomatis yang kita temuin juga kebanyakan ada orang Jawa atau dari Sumatera Barat mungkin, tetapi kan lebih dominan dari Jawa. Dan mulai dari situ aku lebih bersyukur gitu kalau aku itu udah memilih pilihan yang tepat. Oke, kita bahas pertimbangan sebelum merantau. Keputusan apa yang harus kita lakukan dan mengapa kita harus merantau.
Kalau dari perspektifnya aku, sebenarnya merantau itu cukup sederhana. Kita siap untuk mandiri dan kita siap untuk berpisah dengan orang-orang terkasih yang ada di sekeliling kita sebelumnya. Kalau kita udah siap dengan beberapa hal tersebut, otomatis ketika kita pergi merantau, kita akan siap untuk menempa diri kita menjadi orang yang seperti apa kita inginkan, atau malah sebaliknya. Apakah kita akan menjadi orang yang kehilangan nilai-nilai dalam diri kita? Dan bisa aja itu nggak menutup kemungkinan semuanya. Nah, pastikan dulu kalau diri kita itu juga emang kuat dan mental kita itu emang yang nggak, gimana ya aku bilang, mentalnya itu strong dan punya kapabilitas juga untuk mempertahankan prinsipnya. Karena gini, kalau kita merantau itu kan kita udah berpisah tuh dari orang tua, nggak mungkin kita cengeng-cengeng tiap hari, nggak mungkin kita bilang pulang-pulang, kan yang ngurus diri sendiri adalah kita. Kalau selama ini kita masih diurusin semuanya, ya mikir dulu lah gitu. Karena kalau misalnya selama ini masih orang tua yang ngambilin baju, yang masakin, yang ngurusin sekolahnya kita kayak bekas-bekas gitu, ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau kita itu bisa kuat untuk bertahan di wilayah atau daerah orang gitu. Tetapi akan lebih sedikit besar gitu perjuangannya diri kita untuk menaklukkan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya. Misalnya kalau bangun pagi itu harus bangunin orang tua, ya jangan harap kalau kita nanti kuliah di Jawa kita harus ditelepon tiap pagi dan harus diingetin terus. Kita kan harus punya mindset ketika kita merantau, kita sudah siap untuk menerima segalanya dan mengurus diri sendiri serta berkembang dengan diri sendiri dan bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ketika itu semua sudah tercapai dan kita siap mental, oke, kita berangkat. Dan ketika kita udah di lingkungan yang baru, pertahankan juga prinsip yang kita punya dan nilai-nilai yang positif yang untuk diri kita biasanya lakuin, ya kita harus pertahankan juga. Sementara nilai-nilai negatif yang dari daerah kita sendiri, misalnya tuh kayak iri, dengki gitu. Kan ada tuh di orang Karo biasanya bilang kalau sifatnya itu ada iri, terus juga ngomongin orang. Sebenarnya kalau ngomongin orang itu semuanya deh, tapi ya dikurangin mungkin intensitasnya ketika kita udah merantau. Nah, selanjutnya perhatikan kesehatan diri kita sendiri. Fisik kita itu kuat apa enggak? Karena kalau misalnya kita udah punya penyakit bawaan atau kayak mah, lambung, itu kan penyakit yang sebenarnya bukan terlalu fatal kalau kita bisa menjaga diri kita. Menjaga pola makan, pola tidur, dan stres. Menurut aku, kalau kita udah punya penyakit yang seperti itu, kita harus bisa lebih menjaga diri kita ketika merantau. Dan apalagi penyakit yang udah kronis, misalnya lambungnya udah parah, pasti orang tua akan lebih mempertimbangkan anaknya pergi ke Jawa. Dan makanya make sure kalau kita itu emang punya kesehatan fisik dan mental yang baik pula. Ya karena kalau dari aku sendiri ya, orang Karo itu ketara banget dengan prinsipnya. Ya kalau sekolah ya harus tinggi-tinggi, kalau udah tinggi ya kerjanya juga harus sukses gitu. Tapi kalau kita nggak punya fisik yang kuat, kita juga nggak bisa maksain diri kita untuk pergi ke daerah yang lebih jauh daripada yang sebelumnya. Kita jauh dengan orang tua kita, sementara sebelumnya kalau kita sakit itu kita sangat bergantung kepada orang tua. Kayaknya lebih baik dipertimbangkan gitu daripada kita memaksakan diri. Memang ada beberapa hal yang harus kita kita turunin gitu egonya biar kita nggak terlalu memaksakan kehendak. Tetapi apabila kita merasa kita mampu dan kita yang cukup tangguh untuk melewati itu semuanya, gas-gas aja sih. Yang terakhir itu tentuin target. Kita itu mau merantau untuk apa dan kenapa kita memilih untuk merantau. Jangan nanti nggak jelas gitu tujuannya dan hanya untuk have fun. I will find a new friends. But ya kita nggak ngerasa bertumbuh di sana. Emang ya kita coba dulu.
Tapi kan kalau misalnya kita udah punya mindset kita itu hanya ingin menemukan orang baru dan bukan untuk melatih diri atau mengembangkan diri, mending dipertimbangkan dulu. Karena banyak banget ya orang karo juga nih, teman-teman aku gitu kan, udah ke Jawa, terus iya sekolah emang kuliah, tapi ada hal yang menurut aku sangat tidak sesuai dengan apa yang dia punya sebelumnya, di diri dia sebelumnya. Dan ada juga dia kuliah emang gitu, tapi kayak asal-asalan aja. Dan jangan harap kita itu akan dapat appreciation from our family ketika kita ngelakuin sebuah kegagalan dalam hal bertanggung jawab untuk misalnya kuliah, kita dapat capaian yang bagus, prestasi yang bagus. Karena dalam prinsip orang tuanya kita itu ketika mereka menyiapkan anaknya untuk merantau, otomatis anak aku akan sukses dan ya mereka akan lebih hebat dari yang aku pikirkan. Nah, ketika kita udah gagal dalam satu hal seperti kuliah dengan kuliah dengan bertanggung jawab, ya agak miris gitu sebenarnya kalau dari aku sendiri ya. It's okay kita mau explore banyak tempat atau mau traveling, tapi kalau kita miss di sebuah pertanggungjawaban, menurut aku agak-agak sedikit bahaya untuk diri kita dan orang tua kita. Karena banyak juga sih yang bilang kayak kuliah di Jawa, kerjanya jalan-jalan doang, kerjanya ya main aja. Jangan sampai kata-kata itu muncul di tetangga-tetangga yang buat orang tua kita juga ngerasa kecewa sama anak yang udah dia persiapkan merantau gitu. Mungkin itu aja beberapa pertimbangan yang mungkin boleh kita ambil pelajarannya, tetapi ini menurut pandangan aku aja, bukan berarti ini adalah sebuah kebenaran yang absolut dan harus dilakuin. Karena kan setiap orang beda-beda nih pandangannya, dan bisa aja yang menurut aku nggak setuju, tetapi teman-teman setuju. Nah, kita punya banyak pandangan, dan pandangan yang aku punya ini semoga bisa berguna untuk referensi ya, jadi referensi sama pelajaran untuk teman-teman semuanya yang mau merantau. Okay, don't forget to like, comment, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you guys, bye bye.